Buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca, kalena dhamma sawanang, etang manggalang muktamang di. Pada para bhikkhu sangga yang saya muliakan, Bapak Ibu dan rekan-rekan sedhamma, selamat sore, Sukihoto, Namo Buddhaya. Dan pada kesempatan hari ini kita berkumpul untuk memperingati Hari Magha Puja yang senantiasa kita peringati tahun demi tahun, ya. Kalau Anda sudah beragama Buddha dari umur mungkin 20 tahun, berarti kalau umur sekarang 40, berarti sudah 20 kali Magha Puja. Sudah belum? Jadi harusnya nggak perlu dijelaskan lebih panjang, ya kan? Karena kita menganggap bahwa Bapak Ibu sudah tahu, ya kan? Coba di dalam Magha Puja ini kita memperingati ada 4 ya peristiwa di dalam hari yang sama, yaitu yang pertama berkumpulnya 1250 bhikkhu. Yang kedua, mereka semua adalah sudah mencapai arahat. Yang ketiga, mereka ditabis langsung oleh Sang Buddha dengan cara ehi bhikkhu upasampada. Dan yang keempat, mereka hadir tanpa diundang, ya. Jadi ceramah Magha Puja selesai. Kan sudah tahu kan? Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedhamma, di dalam Magha Puja yang sangat spesial di dalam agama Buddha, terutama di zaman Buddha Sakyamuni, kalau Bante nggak salah ingat ya, Bante pernah baca waktu saat COVID kemarin, mudah-mudahan masih nggak lupa. Jadi Magha Puja ini terjadi sangat spesial di zaman Buddha Sakyamuni, di mana di dalam zaman atau era Buddha Sakyamuni, pembabaran Owada Patimokkha ini hanya dilakukan sekali. Sedangkan di zaman Buddha sebelum Buddha Sakyamuni dibabarkan ada yang 6 kali, ada yang 5 kali, dan seterusnya. Tetapi di zaman Buddha Sakyamuni hanya dilakukan sekali. Jadi Sang Buddha menganggap manusia di zaman itu adalah manusia yang hebat-hebat. Satu kali diceramahin langsung paham, ya kan? Nah itu. Nah, jadi kita adalah orang-orang yang hebat, ya. Mudah-mudahan setiap kali kita dengar ceramah, kita masuk kiri, keluar kanan, tapi nyangkut di tengah, ya kan? Ya, dan jangan kalau Bante tanya, minggu lalu ceramahnya apa? Nggak tahu. Ya, jadi dianggap sama Sang Buddha, manusia di zaman sekarang adalah zaman yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Owada Patimokkha yang Sang Buddha babarkan di Taman Tupai, atau kita kenal dengan nama Weluwana, ya. Kenapa dikasih nama Tupai? Nah, Bante coba tanya. Soalnya kalau sekarang Bante tahu, bapak-bapak kalau hari Minggu hanya drop anaknya di atas, bapaknya pulang tidur. Jadi kalau sesi seperti ini Bante tanya ke bapak mamanya, ya, kenapa disebut Taman Tupai? Kenapa? Karena ada tupai, ya. Taman Tupai dikasih nama oleh Raja Bimbisara karena waktu beliau seorang pangeran, nah dia lagi tidur, ya. Kalau bos lagi tidur, biasanya kalau Anda yang bos-bos di sini, kalau Anda lagi tidur, anak buah bagaimana?
nyantai ya kan. Wah, apalagi zaman itu nggak ada CCTV ya. Kalau sekarang ada CCTV, Bante ke India pun masih cek, oh anak kantor masih kerja. Ya. Nah, jadi ketika Bimbisara tidur, pengawalnya, dayang-dayangnya juga pergi. Ya kan, oh pangeran lagi tidur, kita pergi. Ya. Ketika itu ada ular kobra datang dan mau menggigit Pangeran Bimbisara. Waktu itu belum jadi raja. Dan di situ kemudian ada tupai ya yang bersuara sehingga Raja Bimbisara ini Pangeran Bimbisara ini terbangun, dan sebagai mengenang jasa dari tupai dikasih namalah Taman Tupai ya, itu untuk kasih nama Taman Tupai ya. Di dalam Welowana ini kalau zaman sekarang lengkap ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin Anda yang sudah pernah ke India, bambunya masih ada, tupainya masih ada, tetapi sudah yang baru semua ya. Dan di sana orang Thailand secara eksak mereka membuat satu pratima di mana dikatakan disitulah tempat Sang Buddha duduk untuk membabarkan Owada Patimokkha. Owada Patimokkha yang senantiasa umat Buddha dengar, ya kan? Saba papasa akaranang, atau kita dalam bahasa Indonesia, janganlah berbuat jahat. Kemudian kusala upasampada, banyaklah berbuat baik. Sacita parioda panang etang budana sasananti ya. Sucikan hati dan pikiran karena inilah ajaran dari para Buddha. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, terkadang umat Buddha kita ya era sekarang selalu cuma bilang begini, saya Bante agama Buddha, yang penting saya cukup berbuat baik. Nah sekarang kalau Bante mau tanya, kalau kita berdasarkan Owada Patimokkha berapa persen? Kan tadi ada 3 kan? Janganlah berbuat jahat, banyaklah berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Nah sekarang kalau orang-orang cuma berpikir, nggak apa-apa Bante, yang penting saya berbuat baik, saya sudah beragama Buddha, salah nggak? Enggak. Sempurna nggak tapi? Berapa persen? Nah, 33%, ya kan? Nggak sempurna. Karena umat Buddha paling susah, nanti Bante jelaskan. Saba papasa akaranang ya, jangan berbuat kejahatan. Kira-kira Bapak Ibu kenapa Sang Buddha kasih tahu kita di awal, janganlah berbuat jahat? Kira-kira kenapa? Kenapa Sang Buddha minta Anda, minta Bante, janganlah berbuat jahat? Supaya apa? Tadi perasaan sudah meditasi, sudah tenang, ini tenang lagi. Mau meditasi ulang. Ya, Sang Buddha bilang kepada kita, janganlah berbuat jahat. Supaya apa? Kalau kita nggak tahu, pasti kita nggak praktek. Ya kan? Kita akan praktek, kita akan yakin kalau kita sudah tahu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan praktek. Kalau saya juga tahu, ya kan? Oh jadi Bante itu susah, saya juga nggak mau jadi Bante. Jadi kita harus tahu dulu supaya kita punya keyakinan, ya sadar. Kenapa Sang Buddha bilang kepada kita, janganlah berbuat jahat. Supaya kita semua tidak menderita. Cuma itu. Kita tahu bersama bahwa Sang Buddha ini memiliki maha welas asih. Karena beliau memiliki maha welas asih inilah, maka Sang Buddha kasih tahu ke kita, janganlah berbuat jahat. Karena Sang Buddha sudah melihat semua alam kehidupan, sebab dan akibatnya apa. Bante kasih contoh di dalam
ceramah saya mungkin tahun 2021 ya, mungkin sebelum COVID mungkin. Bante pernah ceramah di sini tentang neraka. Ada masih ingat? Bante aja masih ingat, Bante ceramah tentang neraka. Itu hari Sabtu. Tanggalnya Bante lupa. Ya. Neraka sangat gampang kita capai. Nggak susah masuk neraka. Contoh yang pertama adalah apa? Siapa di sini yang, maaf, nggak usah tunjuk tangan, yang suka membunuh? Akan gampang untuk masuk neraka. Neraka, yang oke ya, kalau membunuh mungkin serem, ya, tapi banyak excuse tentang nomor 5, Surah Miraya, ya kan? Bante bolehlah kalau lagi sincah cium sedikit-sedikit, nggak apa-apa lah. Ya, kalau di tempat Bante cap tikus ya. Nah, kalau misalnya kita sedikit-sedikit itu, Anda tahu nggak akibatnya apa? Di dalam neraka ada neraka panas ada 8 tingkat. Tingkat ke-5 disebut adalah neraka raw-rawah atau neraka raungan, neraka teriakan. Siapa yang akan masuk ke sini? Yang sering melanggar sila ke-5. Saya kan nggak membunuh, saya nggak mencuri, saya tidak berbohong, saya tidak apa, tapi saya doyan minum ciu. Ya, kalau kita lihat orang yang sudah minum ciu, apa yang terjadi? Suka teriak nggak? Ya kan? Suka teriak. Kadang-kadang mau pulang salah, masuknya masuk got, bukan masuk ke rumah ya. Orang yang suka minum minuman keras, mabuk, dia akan masuk ke dalam sila ke-5, termasuk di situ narkotik ya. Kalau dia masuk ke sila ke-5, neraka tingkat 5 atau raw-rawa, di dalam gambaran neraka ada satu padang yang berisi padang yang terbuat dari lempengan besi yang sangat panas. Kemudian dia melihat, oh di ujung situ ada rumah. Dia lari ke rumah itu. Kan manusiawi kan, kalau panas lihat rumah apa? Berteduh. Itu manusiawi karena kita adalah calon ya kan. Calon itu atau calon ke surga maksud Bante. Ketika melihat rumah itu, dia akan melihat, pikir rumah itu ada AC seperti ini ya. Jadi dia masuk di dalam rumah itu. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu, pintu ruangan tertutup. Dan api keluar dari atas, dari kiri, dari kanan, dari bawah. Dan di situ dia mau keluar dari pintu, nggak bisa. Dan disitulah dia teriak. Makanya dikatakan neraka raw-rawa. Berikutnya neraka maha raw-rawa ya, biar pada bertobat. Ini bagi siapa? Ini bagi pengedar, ya kan? Bagi pengedar, lu pengecut, lu minum segelas aja nggak ada apa-apa kok, ya kan? Pengedar, penjual, ya, yang menjerumuskan temannya ke pelanggaran sila ke-5. Jadi di dalam cerita yang sama ada ruangan. Akhirnya dia akan berpikir, di ruangan itu mungkin saya bisa selamat dari api ini. Dia pergi ke ruangan itu dan ternyata Bapak Ibu apinya 2 kali lipat, ya kan? Karena kan sudah ngasih temannya, dapat cuan lagi dia kan? Jadi 2 kali lipat raungannya, apinya 2 kali lipat. Maka ini disebut neraka maha raw-rawa ya. Neraka sisanya nanti Anda lihat di YouTube PPDS, Bante sudah pernah. Hari ini kita nggak bahas neraka ya. Tetapi di situ Bante kasih tahu kepada Anda, sabab papasa akaranang, janganlah berbuat jahat. Karena Sang Buddha tidak mau melihat kita untuk menderita. Iya kan? Sang Buddha tidak mau melihat,
Si ini menderita masuk neraka, si ini menderita masuk di alam hantu kelaparan dan seterusnya. Karena Sang Buddha tidak mau melihat kita semua makhluk untuk menderita. Makanya Sang Buddha berusaha ya selama 45 tahun di India berjalan kaki untuk membabarkan dhamma ini supaya sabba papasa akarana. Ya, kalau Bante di India selalu merenungkan Sang Buddha, kadang-kadang nangis juga ya. Kadang-kadang kita pikir bahwa kita di sini hidup udah enak ya kan, AC semua ada. Di zaman Sang Buddha nggak ada mobil. Beliau itu harus jalan kaki ya dari kota ke kota ya. Kalau mungkin Anda yang sudah pernah ke India, Anda tahu kan capeknya 10 hari itu. Beliau itu harus jalan kaki dari kota ke kota. Panas. Kalau di India panas 45 Celcius. Kalau dingin, kemarin saya dapat masih 6 Celcius. Ya. Debu, ya kan? Kan kalau Anda ke India takutnya debu, makanan, ya, semuanya sangat-sangat tidak nyaman. Tapi demi kebahagiaan Anda, Sang Buddha mau, Sang Buddha rela untuk membabarkan dhamma demi kebahagiaan semua makhluk. Makanya kembali lagi kepada sabba papasa akarana. Kurangilah perbuatan jahat. Di dalam hal ini perbuatan jahat apa yang Bapak Ibu perlu kurangi ya? Di dalam hal ini adalah kurangilah pelanggaran 5 sila. Ya. Kurangilah pelanggaran 5 sila. Jangan menjalankan 5 sila itu ketika datang ke wihara. Kasa ahang bante. Nah, habis kebaktian selesai, langgar lagi. Ya, usahakan jalani setiap hari. Ya. Jalani setiap hari. Coba kita secara logika kita melihat ya, Sang Buddha, kalau kita pikir beliau punya metta cinta kasih, harusnya begitu mereka ketemu dengan Sang Buddha di masa lampau, mungkin beliau langsung blessing, dah kamu tercerahkan. Mungkin begitu Anda pikirkan, aduh Bante kayaknya enak kalau ketemu Sang Buddha, ya kepala kita dikepret pakai air langsung suci. Tetapi Sang Buddha bukan demikian. Beliau mau semua makhluk mendapatkan manfaat. Anda bayangkan, kalau kita hari ini nggak ketemu Sang Buddha secara real, secara hidup, berarti kita nggak akan suci dong. Tetapi Sang Buddha secara logika menganjurkan kita untuk praktek supaya kita dapat liberation, kita dapat pembebasan dengan penderitaan-penderitaan kita. Makanya itulah kita disebutkan kita sendiri yang harus memikul karma Anda sendiri. Ya, jadi yang pertama sabba papasa akarana. Yang kedua kusala upasampada. Kalau ini mah umat Buddha jago ya, betul kan? Siapa di sini yang suka berbuat baik? Hampir semua suka berbuat baik ya. Anda yakin nggak dengan perbuatan baik yang Anda punya? Nah sekarang Bante tanya, kan umat Buddha ini sering berbuat baik kan, suka berdana, suka kalau di di Indonesia umat yang paling sosial itu umat Buddha, ya dimanapun sampai di kampung-kampung bisa dapat bantuan dari umat Buddha. Nah sekarang Bante mau tanya, sekarang yakin nggak bahwa karma Anda bisa kembali sama Anda? Yakin nggak? Yakin ya? Oke, kalau sudah yakin, Bante cerita yang lain. Kalau kita sudah yakin dengan karma baik kita, maka kita mau dapatkan lagi atau tidak? Contoh, kalau Anda buka toko, omsetnya 10 juta hari ini. Besok buka atau tutup? Coba Bante tanya, besok buka atau tutup? Buka, pantas. PPDS sepi kalau minggu. Buka toko dia ya. Jujur kan? Nah itu ya.
Kita secara ekonomi kita paham betul bahwa kalau kita mau bahagia, kalau kita mau dapat kekayaan, kita akan rajin. Tetapi di dalam karma baik kita kenapa kurang? Ya kan? Nah ini, jadi ketika kita paham betul bahwa kita mau hidup kita dapat terus yang baik, lakukanlah kebaikan. Ya, lakukanlah kebaikan continue, terus menerus. Ya. Kebaikan ini banyak hal kan Bapak Ibu, bukan hal-hal yang kecil ya kan, banyak hal. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan sebanyak mungkin ya. Nah, contoh, nah ini Bante mau kasih kesaksian. Ya, kesaksian ini mungkin beberapa orang sudah sering dengar, tapi enggak apa-apa ya. Bante kasih kesaksian ulang. Karena sudah lupa pasti kan kalau ditanya juga. Jadi satu kesaksian Bante, waktu saya pulang dari India, kami pulang ke Jakarta, saya sama Bante Tanutaro ya, biasa kita best friend berdua terus. Jadi kita lagi pulang berdua, kami beli tiket ekonomi yang sama. Dengan satu Bante Damajato ya, Bante Damajato dengan itu kita bertiga ketemu di bandara. Jadi pas kita pulang, boarding pass kita yang sama ya, ekonomi kelas. Bante Damajato kan masuk dulu kan, wasa lebih tua duluan. Baru Bante Afang lebih tua kan, Bante Tanutaro wasa lebih tua duluan. Pramugari lihat suruh ke kanan, suruh ke kiri. Yang satu juga disuruh ke kiri. Terus pas Bante kasih, disuruh ke kanan ya, sebaliknya. Nah itu rezeki anak bontot ya. Maka itu karma itu nggak ketukar Bapak Ibu. Ya, satu pesawat bisa pisah loh, ya kan? Nah itu makanya kita bilang di situ bahwa kalau Anda sering berbuat baik, Anda gak usah takut. Kemanapun Anda pergi, pasti Anda akan hidup. Minimal Anda akan hidup kalau Anda sering berbuat baik. Gak usah takut. Aduh nanti hidup saya susah, nanti apa? Gak usah takut. Ya, pokoknya kalau kita sering berbuat baik, kita akan hidup bahagia. Nah, yang kedua adalah Bante mau kasih contoh 1000 biku yang mencapai arahat. Ada nggak yang tahu? Kan tadi kan 1250 biku, ya kan? Nah, sekarang Bante mau tanya, 1000-nya dari mana? Kita hitungan matematika dulu, biar Anda nggak ngantuk deh. Kan tadi berkumpulnya 1250 biku, mereka semua mencapai arahat. Sekarang Bante mau tanya, 1000-nya dari mana? Siapa mereka? Apa karma baik yang mereka perbuat sampai mereka gampang banget dapat arahat? Ya udah, kita meditasi lagi dah. Kan masih lama, masih lumayan. Kan yang terakhir poinnya apa? Sucikan hati dan pikiran, kan lumayan setengah jam gitu. 1000 biku dari mana? Seribu biku adalah mereka Kasapa bersaudara bersama murid-muridnya. Ya, yang Sang Buddha ketika beliau sudah mencapai kesempurnaan, beliau pergi ke Varanasi. Nah, dari Varanasi selesai wasa, ya kan, beliau kembali ke Bodh Gaya. Nah, di situ beliau ingat bahwa ternyata ada 3 bersaudara. Saya mau kasih tahu Dhamma kepada mereka karena mereka sudah siap. Sebelumnya, ketika beliau masih Pangeran Siddhartha, beliau sudah pergi ke pertapaan ini, tetapi mereka cuekin ya. Nah, akhirnya setelah beliau mencapai pencerahan sempurna, beliau kembali ke Kasapa bersaudara. Dan Bapak Ibu mau tahu, Kasapa bersaudara ini beserta 1000 siswanya, beliau memupuk karma baik bukan di kehidupan itu, tetapi mereka-mereka ini memupuk karma baik dari 3 jangka waktu Buddha sebelumnya.
3 Buddha yang lampau, yaitu Buddha Pusa. Apa yang mereka lakukan di zaman Buddha Pusa? Ya, kita sekarang Buddha Sakyamuni ya Bapak Ibu ya, nanti jangan bingung. Kita di zaman Buddha Sakyamuni, sekarang kita mundur sampai ke zaman Buddha Pusa. Di zaman Buddha Pusa, mereka adalah asisten-asisten istana. Mereka selama 1 wasa, selama 3 bulan, mereka berbuat baik dengan melayani Buddha Pusa. Ini kita bisa kaitkan dengan Tirokuda Sutta, cuma Bante nggak kaitkan. Setelah 3 bulan selesai, masa wasa selesai, maka Sang Buddha Pusa mangkat atau memasuki parinibbana. Dan di akhir hidup daripada pelayan-pelayan istana ini yang baik, mereka 1000 orang ini lahir di alam surga. Dan mereka berada di alam surga dengan jangka waktu yang sangat panjang. Dan ketika Sang Buddha Gotama lahir di dunia, mereka juga lahir kompak dan menjadi pengikut daripada Kassapa bersaudara. Sehingga ketika Sang Buddha membabarkan Adita Paryaya Sutang, mereka semua langsung mencapai tingkat arahat. Itu 1000-nya ya. Jadi Bante kembali dari Kusala Upasampada, bahwa perbuatan baik yang dilakukan walaupun lampau akan membawa manfaat bagi siapa? Bagi diri Anda sendiri. Ya kan, masa Anda yang makan Bante yang kenyang? Ya kan, kita yang makan, kita yang kenyang. Yang kedua, mengenai Kusala Upasampada ini ya. Umat Buddha, sekarang Bante mau survei. Siapa di sini? Ya udah nggak usah angkat tangan deh. Biar nggak ini ya. Siapa di sini dalam hati aja? Siapa di sini yang setiap hari ada chanting, minimal baca parita pagi deh minimal. Terserah deh, baca parita boleh, liamkeng boleh, baca mantra boleh. Siapa di sini ada? Udah ya, di dalam hati jawabnya. Ya. Kalau yang enggak ada, enggak usah jawab, enggak apa-apa. Tetapi di sini Bante mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa Kusala Upasampada ini benar-benar mengikuti Anda loh. Benar-benar mengikuti siapa pembuatnya. Itu yang Anda harus yakin, bahwa setiap perbuatan baik yang saya lakukan ini akan membawa saya pada manfaat di masa mendatang atau masa kini. Bagi yang malas baca parita atau liamkeng atau apalagi baca mantra, bagi yang malas, mungkin Anda nggak pernah dengar cerita tentang 500 kelelawar. Pernah dengar nggak ceritanya? Nah itu, makanya Anda nggak baca kan? Makanya Anda kalau disuruh baca parita, ngapain Bante? Nanti kalau omset lagi turun baru baca parita. Ya kan? Kalau ini bulan depan, bulan ini ya. Nanti kalau SPT saya dicari tukang pajak baru baca parita. "500 kelelawar, mereka tinggal di gua." Ya, mereka tinggal di gua. Ada 2 Bante. 2 Bante ini setiap hari mengulangi Abhidhamma, ya, membaca Abhidhamma. Ketika Bante-Bante berdoa, baca parita, kelelawar kompak, diam, tenang. Singkat cerita, semua meninggal. Dan 500 kelelawar ini semuanya lahir di alam surga. Lahir di alam surga Bapak Ibu. Nggak percaya? Anda nggak percaya? Baca parita dulu. Kalau Anda nggak lahir di surga baru cari Bante. Itu ya. Mereka semua lahir di alam surga. Dan mereka ternyata bukan di zaman Buddha Gotama, di zaman Buddha sebelumnya juga. Menariknya, di zaman Buddha Gotama, 500 kelelawar yang sudah lahir di surga ini
menjadi manusia, menjadi pria di zaman Buddha Gautama. Dan ketika Sang Buddha sedang membabarkan Dhamma buat mamanya di surga Tawatimsa, beliau mengutus Bante Sariputta untuk mengajar Abhidhamma di dunia. Bante Sariputta lantas melihat ada 500 orang ini ditabis menjadi biku dan selanjutnya mengajarkan Abhidhamma. Baru mengulang satu set, maka semua biku baru 500 itu langsung mencapai arahat. Ya, jadi kita harus ingat bahwa mencapai arahat bukan ketika Anda duduk latihan satu sesi dan Anda buka mata arahat, bukan. Tetapi untuk menjadi seseorang yang sempurna dibutuhkanlah latihan, ya kan? Jadi kalau hari Jumat Anda buka mata, kok belum arahat? Ya belum lah. Ya. Kita butuh proses. Ya, ingat itu 500 kelelawar. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda malas baca parita, ingat kelelawar. Aduh, masa kelelawar masuk surga gua enggak? Ya kan? Yakin nggak? Yakin. Oh, masa kelelawar masuk surga gua enggak? Ya, kalau di Manado nggak masuk surga, masuk ini panci ya. Jadi rica-rica. Nah itu ya, jadi Anda harus yakin bahwa kita yakin. Kita berbuat baik, kusala upasampada ini akan membawa saya kepada kehidupan yang lebih baik. Dan karma baik di sini bukan hanya, sebelum Bante mau kasih tahu, survei dulu. Bapak Ibu menganggap karma baik ini apa? Nah coba. Kalau Anda, Bante kasih tahu, Anda punya karma baik yang di mata Bapak Ibu ini apa? Ya. Kalau Anda menganggap diri Anda lagi dapat karma baik, Anda menganggap itu apa? Coba Bante mau lihat. Survei. Ya. Dapat mengenal Dhamma. Yang lain. Nanti Bante bikin ini buat apa tesis kuliah ya. Umat Buddha menganggap karma baik itu apa? Survei. Dapat mengenal Buddha. Dapat terlahir sebagai manusia. Mostly apa? Bapak Ibu, kalau Anda punya karma baik nih, Anda akan bilang apa? Ya? Nah, pasti. Kalau lagi karma baik, pasti lagi banyak rezeki, dapat bonus, dapat jalan-jalan. Itu kan biasa begitu kan? Omsetnya bagus, itu Anda baru bilang karma baik berbuah. Kalau enggak, iya kan? Mostly, aduh Bante, karma buruk apa saya bikin? Kenapa? Bu, iya omset saya turun. Nah itu. Jadi pikir karma buruk itu cuma berpengaruh pada omset. Dan karma baik juga berpengaruh pada omset, padahal bukan ya. Karma baik yang Bapak Ibu punya hari ini adalah apa? Yang pertama, siapa di sini yang masih boleh makan manis? Masih makan manis? Masih, berarti bersyukur ya. Itu karma baik kita. Masih normal, masih sehat ya. Siapa di sini yang masih dapat makan asin? Ya kan? Kalau masih bisa makan asin, bersyukur, masih sehat. Itu karma baik kan? Betul nggak? Kita punya uang, kita punya semua, tapi makan manis nggak boleh, makan asin nggak boleh, bahagia nggak hidupnya? Nggak, ya kan? Sampai satu orang ketemu Bante, dia bilang begini, di depan Bante, kan biasa kalau umat itu kalau ketemu Bante curhat. Kasih tahu Bante keluarga saya ya, saya mau makan ini. Terus Bante kasih tahu dan ke umatnya, itu bapak tadi masih mau makan ini. Kenapa kamu larang? Iya Bante, dia kolesterolnya tinggi. Jadi Bante kasih tahu lagi dong, bapak kan kolesterolnya tinggi, nggak boleh. Iya Bante, tapi kalau gua udah mati percuma dia taruh di meja. Saya juga nggak makan. Masuk akal juga sih ya. Jadi itu.
Karma baik itu Bapak Ibu bukan hanya uang ya. Tolong diperhatikan, bukan hanya uang. Tetapi karma baik ini adalah semua kondisi yang membuat hidup Anda bahagia. Anda punya anak, ya kan? Anda punya pasangan yang cantik, yang ganteng, ya kan? Anda punya anak yang pinter. Semua itu adalah karma baik yang kita punya ya. Anda masih bisa makan kacang tanpa pakai gigi palsu, karma baik ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah yang paling susah. Sacita Parioda Panang. Sucikan hati dan pikiran. Masih ada waktu 15 menit buat meditasi. Kan sucikan hati dan pikiran ketiga. Sucikan hati dan pikiran di sini Bapak Ibu adalah apa? Kenapa? Ini yang paling penting karena pikiran adalah pelopor. Pikiran yang tidak terlatih, pikiran yang tidak terdidik, maka kehidupan mereka susah. Maka orang-orang yang tidak memiliki pikiran yang baik, ya dalam hal ini kepintaran, dalam hal ini kebijaksanaan, maka mereka memiliki kehidupan yang kurang bahagia. Selama saya jadi Bante suka keliling ya. Bante suka keliling di kampung-kampung. Bante pernah pergi ke Jawa di Temanggung. Bante tanya mereka. Tanya begini ya. Bapak Ibu, di sini siapa di sini yang menanam apa? Bante nanya. 40 kakak kompak. Kami Bante menanam kopi. Wah, hebat ya. Setelah itu pertanyaan kedua. Ya kan pertanyaan pertama pancingan, kedua yang asli. Bante tanya, kalian nanam kopi? Iya Bante. Terus siapa di sini yang punya mesin kopi? 40 kakak kompak bilang nggak ada. Itu karena apa? Tidak memiliki pikiran edukasi yang baik. Akhirnya hidup hanya begitu saja. Ya kan? Bante langsung kasih contoh ke mereka. Bante bilang, 1 kilo kopi Anda jual berapa? Mereka bilang, oh Bante kita jual 5.000 1 kilo kopi. Ya. Bante bilang ke mereka, kita di bandara 1 gelas kopi berapa? 50.000. Kopinya 1 kilo enggak? Enggak, cuma 1 sendok. Dari situ baru mereka semuanya kompak 40 kakak ya. Oh, begitu toh Bante. Itu ya. Jadi sangat kalau pikiran kita tidak suci, tidak murni, tidak terdidik, maka itulah yang terjadi di dalam hidup Anda. Jadi pikiran yang murni di sini bukan semata-mata ya memang yang paling tinggi adalah kesucian, tetapi sebelum kesucian harus memiliki pikiran yang baik, yang terdidik. Kalau kita nggak pernah belajar, susah Bapak Ibu, ya susah kan? Akhirnya waktu itu Bante bilang ke teman-teman, ya udah kita sumbang mesin kopi. Nah sekarang Bante tanya ke mereka lagi kan, sudah sumbang mesin Bante nggak pernah pergi lagi. Tapi Bante tanya ke pengurus wihara, Bante tanya, Pak, sekarang kalau kopi kering jual berapa? Oh 1 kilo 30.000. Nah, lumayan, ya lumayan. Maka dari itu, kalau memiliki pikiran, kesucian pikiran, ini baru kita bilang pikiran yang terdidik, belum pikiran yang suci. Ya, impact-nya luar biasa enggak? Impact-nya akan luar biasa. Bukan buat diri kita, ke masyarakat juga luar biasa. Belum suci loh, hanya berdasarkan pengalaman Bante kasih tahu ke mereka. Dan akhirnya mereka bisa berubah di dalam kehidupan mereka. Bante cuma anggap itu karma baik lu orang. Ya kan? Yang kedua, sekarang Bante di India. Kemarin dikasih
tanah. Mereka minta Bante bikin sekolah. Jadi kita akan punya sekolah di sana. Mungkin Juli ini selesai. Bante pergi di satu kampung. Di sana 1000 kakak umat Buddha semua. Ya, di kampung di India, di Arunachal Pradesh. Mereka suku Sakya. Dan di atas gunung itu ada satu kampung yang tidak ada listrik, tidak ada air. Terus Bante tanya, lo orang ambil air bagaimana? 50 tahun Bapak Ibu hidup di situ, mandi bagaimana? Ya pergi Bante, pakai apa? Bawa itu tempayan gitu ya, pergi 1 kilometer, mandi di situ baru balik lagi. Terus Bante bilang, dari dulu lo orang nggak mikir, pakai kayak itu bambu dibelah 2 dibawa ke sini. Oh iya ya, 50 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau pikiran yang tidak terdidik, susah nggak kira-kira hidupnya? Susah kan? Makanya ilmu pendidikan itu penting supaya pikiran kita walaupun belum suci minimal sudah terarah ke hal yang baik. Knowledge. Ya. Apalagi kalau kita bilang pikiran Anda sudah suci. Ya. Kalau pikiran sudah suci seperti Sang Buddha, beliau membabarkan apapun sangat cepat untuk membawa impact kepada semua makhluk. Makanya beliau sering disebut guru para dewa dan manusia. Nah sekarang Bapak Ibu, karena Bante tahu waktu umat Buddha sibuk, ya, sibuk buka toko, sibuk buka TikTok, sibuk buka Instagram, sibuk Roblox sama Free Fire, ya kan? Jadi nggak ada waktu buat meditasi. Lantas bagaimana cara kita minimal kita melatih kita punya pikiran? Yang pertama yang Bapak Ibu harus punya adalah apa? Supaya Anda punya pikiran yang baik dulu deh sama orang. Ya? Apa? Selain punya keyakinan, setiap hari di dalam hidup kita, supaya Anda punya pikiran yang baik, Anda mesti bersyukur. Sudah bersyukur belum? Tadi Bu Heni bilang, bersyukur sebagai manusia. Sudah belum bersyukur sebagai manusia? Ya kan? Begitu Anda bangun tidur, Anda injak ranjang. Oh, masih hidup. Ya kan? Coba kalau begitu bangun, sudah hilang di mana? Ya kan? Nggak tahu. Jadi bersyukur kita sebagai manusia. Sudah belum? Bersyukur Bante kalau omsetnya gede. Kalau omsetnya turun nggak bersyukur. Ya. Dalam hal apapun Anda mesti bersyukur. Dalam hal apapun Anda bersyukur. Cara melatih bersyukur yang paling gampang. Ya kan, umat-umat selalu bilang, aduh Bante saya bagaimana. Kami para biku, jubahnya cuma itu aja. Sekarang Bante tanya ke Bapak Ibu, bajunya berapa banyak? 1 lemari ada nggak? Lebih kan? Lebih. Kurang bersyukur apa? Bante cuma ini. Makanya ada yang tanya ke Bante, kok sudah lama nggak update status di Instagram? Bante bilang mau update apa lagi? Bajunya cuma itu doang. Iya kan? Mau update apa lagi? Ya, sudahlah. Ya. Nah ini, mesti bersyukur. Kalau Anda nggak bersyukur di dalam hidup Anda adalah orang yang menderita. Bersyukur yang paling gampang adalah apa? Dengan melihat apa yang Anda miliki. Jangan melihat apa yang Anda tidak punya. Setiap dari kita, apa yang kita punya, itulah yang kita syukuri. Karena itu bagian dari apa? Karma yoni, karma bandhu, dan karma patisarana. Inilah karma kamu. Makanya cuma dapat segini. Ya kan? Nah, Bante kasih tips ya ke Bapak Ibu. Kalau pagi-pagi Anda sudah bangun, ya kan? Sudah lihat utang belum bayar, sudah lihat nanti ada tagihan pajak, tagihan anak sekolah, sudah pusing.
ya, pergi ke kamar mandi, kemudian bercermin. Nah, setelah bercermin, Anda pegang kepala. Coba sekarang pegang kepala, biar nggak ngantuk. Ada rambut nggak? Bersyukur, Bante Dhamma Wudho nggak ada, gitu. Ya, yang simple. Anda begitu pegang, oh saya bersyukur masih punya rambut, Bante Dhamma Wudho nggak ada. Ya sudah, itu bersyukur kan? Itu yang you punya. Bante juga bersyukur. Oh hemat sampo. Ya kan? Jangan juga Bante sedih. Aduh Bante punya rambut begini-begini terus, yang itu sudah bikin orange, bikin biru, bikin apa. Tapi Bante pegang, oh bersyukur ya. Sampo 1 botol 6 bulan baru habis. Gitu ya. Jadi ini bersyukur, melatih pikiran kita. Yang kedua, melatih pikiran kita dengan apa? Turut bermudita cita atas hal apapun yang dicapai oleh orang lain. Sudah belum? Ketika dia sukses, sudah belum kita mudita cita? Oh ya, saya turut bermudita cita atas kesuksesan dia. Saya turut berbahagia atas apa yang dia capai. Sudah belum? Ini, ya kan? Belum meditasi. Kalau meditasi kan suci ini dulu. Sudah belum bersyukur? Sudah belum bermudita cita? Sekarang yang berikutnya, mengurangi apalagi? Supaya pikirannya nggak banyak macam-macam. Kalau keinginan dibersyukur sudah Bu, ya kan? Yang ketiga, banyak di sini yang hidupnya penuh dengan kegelisahan, ragu-ragu, betul nggak? Apa anak sekarang bilangnya apa? Anxiety ya apa? Ya, itulah pokoknya. Kalau Bante lagi baca status anak-anak, anxiety, apa nih anak-anak sekarang? Ya kan? Bante WA ke mereka. Kalau kadang-kadang yang dekat Bante tanya, kenapa lu begitu? Iya Bante, saya suka dia tapi dia nggak suka saya, gimana ya? Ini hidup ya kan? Nah kadang-kadang hidup yang seperti ini, ya kalau Anda lagi ragu, apa yang harus saya lakukan Bante? Kalau Anda ragu, Anda lihat introspeksi diri Anda, lihat batin Anda. Bante, saya dapat promosi jabatan, bagaimana? Bante, saya sudah dapat proyek baru, bagaimana? Bante, saya dapat apa lagi? Karir baru, bagaimana? Ya kan? Pertanyaan-pertanyaan ini umum kan di dunia kita kan? Tapi pertanyaan yang paling jarang, Bante saya mau jadi Bante bagaimana? Itu jarang. Ketika Anda punya keraguan-raguan, Bapak Ibu exam ya, uji batin kita. Apa yang Anda harus uji? Yang pertama, Anda uji apakah yang saya lakukan, pikirkan, berbicara sudah baik atau tidak baik. Ya, yang pertama baik tidak baik. Yang kedua, benar tidak benar. Yang ketiga, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau yang baik, yang benar, bermanfaat, hantam. Gas. Ya, lanjutkan. Nah, itu. Kalau pas Anda exam, oh ternyata tidak baik. Oh ternyata manfaatnya kurang. Oh ternyata ini. Oh berarti nggak usah lakukan. Ini. Ya. Dan kenapa Sang Buddha mau sucikan hati dan pikiran kita? Karena pikiran inilah yang menyebabkan kita senantiasa jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang suruh Bapak Ibu berbuat jahat siapa? Ya, di dalam satu sutta Dhamma apa? Bante lupa. Sutta tentang neraka dan surga itu ya. Saya lupa nama palinya. Di situ Sang Buddha bilang, Yama ya. Jadi orang meninggal ketemu Yama, Yam Loong. Yam Loong tanya, yang suruh kamu berbuat jahat siapa? Apakah dewa
Enggak. Apakah orang tua? Enggak. Apakah teman? Enggak. Itu siapa? Diri sendiri. Ya, makanya dari itu, ketika Bapak Ibu memiliki hati dan pikiran yang baik inilah, maka hidup Anda akan jauh daripada kata penderitaan. Ya, di dalam hidup kita selalu munculkan batin yang bergembira, batin yang tenang, batin yang positif, karena ini yang bisa membawa hidup Anda ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, maka kehidupan kita ya akan menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, karena ketika Anda tidak melakukan kesalahan, Anda tidur enak, ya, hidup tanpa penyesalan, depan belakang Anda bisa senyum sama orang, betul nggak? Kalau orang yang suka berbuat jahat, depan sama kita senyum, belakang, ya kan? Nah itu, ya, berbuat baik, ya. Kalau Anda berbuat baik, depan belakang sama orang kita enjoy. Kalau Anda punya pikiran yang baik, kita lihat orang menderita, kita bantu. Kita nggak bisa membantu, kita doa, ya. Kita lihat orang ini lebih tinggi dari kita, kita biasa aja. Nah inilah, dengan ini maka kita bisa bahagia. Selamat Hari Maga Puja, dan semoga dengan berkah dari Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berada di jalur Dhamma, maju terus di dalam Dhamma untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.